SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban berpuasa. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat yang mulia ini, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasannya kewajiban puasa di bulan Ramadan salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan ketakwaan para hamba. Dan begitu pula kewajiban-kewajiban lainnya yang Allah wajibkan atas diri kita, baik itu sholat 5 waktu ataupun zakat yang harus kita keluarkan dari harta kita, ataupun kita harus melaksanakan ibadah haji. Maka semua itu tujuannya adalah untuk bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kemudian kita keliru dalam memahami ketakwaan, yaitu bahwasanya ketakwaan hanyalah amal-amal yang zahir saja, amal-amal tubuh yang tampak saja. Namun justru para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, justru asas, dasar, inti dari ketakwaan adalah amalan-amalan hati. Justru amalan yang tidak terlihat oleh mata kita, itulah justru merupakan dasar dari ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan hal itulah, barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu pertanda ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya maupun darah-darahnya, akan tetapi yang bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala taqwa minkum, ketakwaan, keikhlasan yang ada di dalam hati kalian. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, at-taqwa hahuna wa yushiru biyadihi ila sadri. Beliau bersabda takwa itu di sini. Beliau menunjuk dengan tangan beliau ke arah dada beliau sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu adalah di sini. Menunjukkan bahwasannya memang dasar pondasi ketakwaan adalah apa-apa yang tidak terlihat.
Itulah yang mendasari semua amal-amal yang di tubuh ini. Oleh karena itu hati adalah sebagai inti dari yang bisa menjadikan seseorang taat kepada Allah, yang bisa menjadikan seseorang menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya pun akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tapi kalau rusak, sakit, bahkan mati, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa bukanlah hanya sekedar kita menahan haus dan lapar saja. Puasa bukan hanya sekedar kita sholat tarawih di bulan Ramadan, namun lebih dari itu adalah untuk memperbaiki hati kita yang penuh dengan penyakit ini, penuh dengan virus-virus yang berbahaya yang bisa melingkupi hati seseorang sehingga hatinya tertutup, bisa menjadikan hatinya keras, bahkan bisa menjadikan hati itu wafat. Maka jangan pernah kita meremehkan amalan hati. Para salaf dahulu mereka sangat memperhatikan amalan hati, karena mereka tahu betapa besar nilainya. Karena itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila amalikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bagaimana penampilan kalian, fisik-fisik kalian. Allah juga tidak melihat harta benda kalian, akan tetapi Allah melihat amal-amal kalian. Allah melihat kepada hati-hati kalian. Maka inilah yang nanti akan dinilai, apalagi di akhirat kelak. Sekarang mungkin yang namanya ketakwaan, keikhlasan, amalan-amalan hati, kesabaran, ketulusan, itu tidak terlihat di mata manusia. Namun nanti justru di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menampakkan itu keikhlasan. Yauma tublas sarair, hari di mana yang tersembunyi itu ditampakkan. Mana yang ikhlas, mana yang riya, mana yang karena Allah Subhanahu wa taala, mana yang untuk kepentingan dirinya. Mana yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mana yang karena menuruti hawa nafsunya. Semuanya nanti akan ditampakkan. Maka hendaknya kita bersiap-siap, tata hati kita semenjak sekarang para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang selama ini membelenggu hati-hati manusia. Oleh karena itu para salaf dahulu mengingatkan bahwasannya jiwa ini adalah bagaikan orang yang berdagang dengan kita. Maka kita harus menghisapnya dengan benar-benar. Kita harus menghitungnya dengan benar-benar. Jangan sampai pedagang tersebut kemudian kabur membawa harta kita, membawa keimanan kita, keikhlasan kita. Harus benar-benar kita hisap, benar-benar kita menata jiwa kita, menata hati kita. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, amalan yang kecil di mata manusia bisa menjadi besar di sisi Allah. Sebaliknya amalan yang besar, yang wah di mata manusia, menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu karena amalan hati seseorang. Oleh karena itu jangan aneh. Kita lihat bagaimana para sahabat, orang-orang soleh, mungkin secara amal zahirnya masih ada yang lain yang lebih tinggi, masih ada yang lain yang lebih banyak amalannya, namun kualitas hatinya tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Lihatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau secara ijma', secara kesepakatan kaum muslimin adalah sahabat yang terbaik. Manusia terbaik setelah Rasul alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sepakat seluruh para sahabat dan diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita lihat dari sisi ibadah,
Ada sahabat-sahabat lain yang sanggup berpuasa setiap harinya dan setiap malamnya dia tidak tidur dan menghatamkan Quran berkali-kali dalam sehari. Contohnya sahabat Abu Darda, sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan para sahabat lainnya. Namun kenapa tetap yang paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq, para hadirin sekalian? Jawabnya tidak lain tidak bukan karena ketulusan. Makanya beliau dijuluki As-Siddiqul Akbar, yang paling membenarkan kedatangan Islam, yang paling membenarkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling tulus dalam membantu Islam. Oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan amalan hati. Lihat para ulama kita. Al-Imam Malik ketika beliau menulis kitab Muwatta, beliau beri judul kitab Muwatta. Maka teman-teman beliau pun memberikan saran, lebih baik judulnya diganti dengan judul yang lain, karena Muwatta ini sudah banyak. Maka Imam Malik pun rahimahullahu ta'ala beliau memberikan sebuah kalimat yang luar biasa. Beliau pun berkata, "Makana lillahi fahuwa baqin." Apa saja yang dia tulus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan kekal, itulah yang akan tercatat di sisi Allah. Maka subhanallah, setelah 1000 tahun lebih, ternyata saat ini ketika disebutkan kitab Muwatta, maka tidak ada yang dikenal kecuali Muwatta'nya Imam Malik, tidak ada yang menandingi kemasyhurannya. Maka ini adalah mudah-mudahan buah dari amalan hati beliau. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamamil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para hadirin sekalian kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amalan hati seseorang itu akan menentukan akhirat, akan menentukan kesuksesan dirinya di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta benda maupun anak keturunan kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kedengkian, selamat dari permusuhan, dendam, kesumat, selamat dari ketidakikhlasan, keriaan, kesumahan. Dan semua itu adalah butuh perjuangan berat para hadirin sekalian. Namun ketika seseorang bisa membersihkan hatinya, maka tidak ada ganjaran melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah seorang manusia, seorang lelaki dari kalangan para sahabat. Dia masih hidup di dunia, dia datang ke masjid sholat, tapi sudah ditetapkan sebagai penghuni surga. Ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat beliau, maka beliau pun berkata kepada para sahabat, "Kalau kalian ingin melihat penghuni surga, lelaki dunia yang akan menjadi penghuni surga, lihatlah orang yang akan datang berikut ini." Maka semua sahabat pun melihat, penasaran. Mereka pun menyangka yang akan datang ini adalah sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang sudah masyhur, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat-sahabat besar lainnya. Namun ternyata yang datang adalah seorang laki-laki biasa, bukan sahabat yang dikenal, bukan sahabat yang masyhur, yang dekat dengan Rasulullah SAW, bukan. Maka hal ini pun membuat takjub sahabat Abdullah bin Amr bin As. Maka dia pun mendatangi lelaki tersebut. Dia ingin tahu apa kelebihan orang ini, kok sampai bisa jasadnya masih di dunia namun sudah ditentukan dia adalah penghuni surga. Maka dia pun minta izin untuk menginap di rumahnya selama beberapa malam dengan alasan saya sedang ribut dengan ayah saya. Maka ketika di malam pertama dia lihat, dia menyangka bahwasanya orang ini pasti akan bangun sepanjang malam, akan memiliki bacaan-bacaan tertentu.
Ternyata dilihat orang ini hanya tertidur sepanjang malam, terbangun sebentar membaca zikir kemudian tidur kembali. Pada esoknya pun demikian. Maka akhirnya setelah malam ketiga, sahabat Abdullah bin Amr pun bertanya, menjelaskan maksud sebenarnya. Beliau jelaskan bahwa Nabi SAW mengatakan akan ada seorang lelaki dari penghuni surga akan masuk. Ternyata yang kami lihat adalah engkau. Maka aku ingin tahu amalan apa sih yang menyebabkan engkau mendapatkan keutamaan ini. Maka kemudian lelaki tersebut menjawab, adapun dari amalan-amalan, ya seperti apa yang engkau lihat selama 3 malam ini. Namun mungkin kata beliau, yang menjadikan hal tersebut adalah tidaklah saya tidur di malam hari, melainkan sudah tidak ada permasalahan di dalam hati saya. Saya sudah memaafkan semua orang. Saya sudah tidak ada sengketa dendam kesumat dengan orang-orang. Sudah tidur dengan hati yang lapang. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan hati yang lapang, hati yang tenang, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Namun ketika dada kita sempit, selalu suudzon kepada orang-orang, selalu kita marah murka kepada orang-orang, maka perbanyaklah kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyaklah doa agar dibersihkan hati kita. Karena hati yang menggenggam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Maka para hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang bening, hati yang lapang. Karena kenikmatan di dunia adalah ketika hati seseorang dipenuhi dengan cintanya kepada Allah, dipenuhi dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpuasa karena takut, karena cinta rindu kepada Allah. Dia mengharapkan surga dan dia takut panasnya api neraka. Maka kita memohon sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan hati yang tenang, jiwa yang lapang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati-hati kaum muslimin sehingga bisa bersatu di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma adrikna lailatal qadri wa wafiqna fihi bil qiyam imanan wa ihtisaba ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimis shalah.